Kalau sumber daya manusia kita ini rendah, proses delegasinya pasti terhambat. Tetapi kalau sumber daya manusia kita ini bagus, smart, agile, proses delegasinya bagus. Ketika ada proses delegasi yang bagus di dalam sebuah organisasi, organisasinya pasti bagus. Oke, terima kasih. Jadi pada hari ini kita ada di Rastamade Berbagi Literasi, bertemu dengan Coach Nyoman Sukadana yang luar biasa berbicara tentang hospitality trainer ya. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Coach Nyoman bagaimana kiprah beliau di hospitality trainer, kemudian hal-hal yang bisa menginspirasi kita orang-orang vokasi di seluruh Indonesia. Hari ini Pak Nyoman, Ya. Selamat berjumpa dengan kita di Rama Bali Channel ya, Rastamade Berbagi Literasi. Nah, kemudian beberapa hal yang bukan mungkin lah, yang kita ingin explore ke Pak Man, ini berkaitan dengan buku ini dulu lah. Ya. Jadi Pak, hospitality trainer. Nah, gimana backgroundnya kok bisa punya ide nulis kayak ini Pak Man? Ya. 2009 saya memutuskan untuk membangun kampus Elizabeth International, Pak. Dan 2010 kita mendeklarasikan Elizabeth International sebagai sebuah kampus hospitality berbasis entrepreneurship. Dan diakui oleh Museum Rekor Indonesia sebagai kampus vokasional perhotelan berbasis entrepreneurship pertama di Indonesia. Nah, kenapa gitu? Karena saya melihat bahwa entrepreneurship ini adalah sebuah spirit yang luar biasa. Sebuah spirit yang kuat, di mana di dalam entrepreneurship ini yang pertama ada kreativitas tentu, ya. Yang kedua ada kata inovasi di sana, spirit inovasi, dan yang ketiga ada totalitas, kerja keras. Biasa ada 3 hal ya. Jadi kita sebenarnya ada di program Ngatis Pak. Jadi ngobrol asik tentang tokoh inspirasi. Nah, jadi Pak Nyoman Sukadana ini sebagai tokoh inspirasi yang luar biasa. Ternyata ada 3 hal ya, 3 hal yang menjadi fondasi untuk menginspirasi. Yang tadi satu di antaranya totalitas ya Pak. Ya. Gimana Pak Man memandang sebuah totality yang harus ada di hospitality berbasis entrepreneur? Ya, dulu waktu saya berbicara tentang entrepreneurship di beberapa lembaga vokasi di Indonesia, ada di Batam, di Surabaya, di Jogja, dan juga di Bali, saya dipertanyakan, kenapa Anda berbicara entrepreneurship di sekolah hospitality, sekolah pariwisata, sekolah perhotelan? Orang yang datang ke sekolah perhotelan, lulusannya pasti ingin kerja di hotel atau kerja di cruise line atau di luar negeri, di mana saja. Saya mengatakan pada saya itu bahwa entrepreneurship itu bukan hanya tentang bagaimana kita menjual sesuatu, tetapi adalah spirit bagaimana kita menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan totalitas itu menjadi satu kesatuan. Ketika lulusan ini bekerja, maka entrepreneurship ini akan menjelma menjadi intrapreneurship. Artinya, tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, berarti mereka memiliki semangat totalitas yang tinggi. Mereka memiliki kreativitas yang tinggi dan inovasi. Tentunya kalau kita memiliki sumber daya manusia seperti itu kan sangat luar biasa perusahaan kita, bisnis kita. Jadi from entrepreneur ke intrapreneur. Tetapi ketika lulusannya ternyata berasal dari keluarga yang memang sudah memiliki bisnis hospitality, atau mereka memang ingin meng-create startup hospitality-nya, nggak ada masalah juga. Mereka akan memiliki 3 fondasi saya sebutkan tadi. Jadi itulah yang sebenarnya saya ingin masukkan, saya ingin injek ke lembaga vokasi yang saya dirikan, sehingga ini menjadi sebuah diferensiasi. Dan ini akhirnya menemukan momentumnya di tahun-tahun belakangan ini. Pemerintah berbicara vokasional, pemerintah juga berbicara entrepreneurship. Jadi apa yang kita perjuangkan 10 tahun yang lalu itu? 10 tahun yang lalu dicipir itu ya? Dipandang mungkin sebelah mata gitu ya. Oleh tidak semua orang sih, tapi banyak yang memandang sebelah mata gitu. Tapi momentumnya kita dapatkan saat ini. Ini bukan persoalan berpikir out of the box ya, tapi betul-betul no box tanpa kotak.
Karena beliau berpikir bagaimana membangun entrepreneur itu malah di hospitality, dan nyatanya sekarang memang itu menjadi fondasi untuk depan. Nah kemudian Pak, sampai tahun saat ini gimana Pak Coach Nyoman ini memandang bahwa hospitality yang berbasis trainer kayak gini, kemudian potensinya ke depan selanjutnya, bukti-bukti fisik yang bisa katakanlah bisa dijual, bisa dijual oleh teman-teman kita, bahwa ini loh yang dibutuhkan saat ini di dunia vokasi. Sebelumnya kita mencoba untuk menerjemahkan entrepreneurship ini sebagai sebuah muatan-muatan penunjang. Tetapi semakin ke sini kita akhirnya membentuk bagaimana entrepreneurship ini akhirnya nantinya akan bisa menjadi sebuah form atau bentuk. Akhirnya kita membangun sebuah program inkubasi, inkubator bisnis. Jadi dari di sana kita bisa melihat ada inkubator bisnis. Betul. Jadi kita melihat dari semua mahasiswa itu potensi-potensi yang muncul. Jadi siapa kira-kira yang memiliki potensi yang kuat di mana dirinya punya kecenderungan untuk menjadi seorang entrepreneur, bahkan memiliki produk di dalamnya, kita bisa masukkan ke dalam proses inkubasi bisnis kita. Dan dengan cara seperti itu kita memiliki in-wall tenant. Ya, kita memiliki beberapa in-wall tenant yang secara intens kita approach, kita dampingi, dan kita harapkan ini terpelihara spiritnya. Bukan hanya terpelihara, tetapi juga benar-benar mampu merealisasikan bisnis yang dia plankan. Seperti itu. Ini tidak seperti biasanya kalau sekolah-sekolah lain kan berlabel kapal pesiar. Kapal pesiar, kan, perhotelan ya. Tapi sekali lagi saya bukan bilang selamat saja ya. Ada nggak kendala-kendala, kemudian tantangan, challenge-challenge yang selama ini menjadikan Elizabeth ini bertumbuh, yang sekiranya bisa kita share sebagai bentuk motivasi, karena ini kan memang coachnya asli. Ya. Kita berbicara uniqueness Pak ya. Setiap produk, setiap perusahaan, setiap institusi pasti dia memiliki niche market. Ketika ada produk itu pasti memiliki niche market. Dan Elizabeth International dengan branding sebagai kampus vokasi berbasis entrepreneurship ini akan menemukan niche marketnya tersendiri. Jadi sebenarnya kalau kita melihat teori Blue Ocean Strategy, kita melihat bahwa kita ini sedang tidak menciptakan kompetisi. Kita tidak sedang berkompetisi. Karena kenapa? Karena kita memiliki sebuah uniqueness, sebuah diferensiasi dan positioning yang memang benar-benar unik dari awal, bukan baru-baru. Dari awal berdirinya, DNA-nya memang Elizabeth International itu adalah DNA hospitality dan entrepreneurship. Ini menjadi DNA yang dikawinkan dan menjadi sebuah menjadi sebuah value tersendiri, sehingga memang dari awal Elizabeth International tidak membranding dirinya, lembaganya seperti apa yang dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga yang lain, tetapi kita fokus pada uniqueness kita, dan uniqueness kita inilah yang akan create market. Jadi kalau dibilang mahasiswa kita ini berasal dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, Medan, Pekanbaru, Riau, Papua, dari seluruh Indonesia datang ke sini belajar karena mereka melihat ada satu value di sini, ada satu value yang unik, yang sesuai dengan tren saat ini. Jadi tren saat ini itu kita lihat bahwa tren ini sebenarnya ada dari 10 tahun yang lalu, dari 12 tahun yang lalu, dari semenjak Elizabeth International berdiri. Jadi DNA entrepreneurship itu ke bawah sampai sekarang Pak. Jadi menjadi sebuah DNA seperti itu. Oke, kita mau curi nih konsep DNA entrepreneur yang dibawa oleh Elizabeth. Kalau kita analogikan kan apalagi mahasiswanya dari luar Bali cukup banyak ya. Kalau kita ibaratkan membangun kolam Pak Man ya. Kalau membangun kolam istilahnya udah bagus, ternyata kupu-kupu datang sendiri, kodok datang sendiri, kan itu kan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Ada nggak sekiranya bisa kita sampaikan step by step untuk bisa bercerita ke teman-teman, kalau kita ingin betul-betul bukan berorientasi ke muslim market ya, tapi berorientasi kepada value gitu, kepada value. Nah, bisa nggak cerita lebih detail lagi tentang value yang dibangun sehingga otomatis market itu tertarik dengan sesuatu. Jadi kalau kita melihat value itu apa? Value itu adalah sebuah nilai yang dihargai oleh konsumen. Di mana konsumen ini kan mahasiswa kita, dari dalam dunia pendidikan mahasiswa kita. Dan berbicara tentang nilai ini adalah sesuatu yang konsumen dapatkan, yang mahasiswa dapatkan, yang membangun dirinya. Sehingga di Elizabeth International, Pak Made akan melihat
beberapa program-program kita yang sangat menarik. Contohnya kita punya program yang kita adopsi dari salah satu kampus di Singapura, namanya Food Entrepreneurship and Culinary Art. Dan value-nya di sini adalah mereka belajar culinary art, dan mereka memiliki kecenderungan keluar dari sana bisa menjadi seorang entrepreneur, karena entrepreneurship itu diajarkan secara terintegrasi. Artinya ketika berbicara terintegrasi, artinya ada dalam kurikulum itu, diajarkan A sampai Z. Tentunya sesuai dengan tren yang ada saat ini, teknologi, agility yang kita perlu tumbuh kembangkan saat ini. Oke, luar biasa. Ada kata agility ya. Ya. Kalau agility berarti kan berlarinya tidak saja ke mindset ya, Ya, tapi betul. ke value internal yang bagaimana seseorang memiliki pandangan agile ke depan. Nah, saya ingin tahu satu konsep agility yang Pak Man telah sedang lakukan terobosan selain tadi entrepreneurnya di bidang food beverage ya. Ya. Ada nggak? Agility di kita itu memang sangat diterjemahkan oleh sebuah cara kerja yang cepat dan tangkas. Artinya berbicara lembaga training center seperti kita, lembaga vokasi seperti kita, berbicara agility itu salah satunya di Elizabeth International lakukan dengan cara bernetworking dengan sangat kuat dengan lembaga-lembaga bahkan di seluruh dunia. Kita terafiliasi dengan American Hotel and Lodging Education Institute, ALE. Kita menjadi partner dari IBCP, pusatnya di Jenewa. Kita menjadi school partner dari Teachcast with Oxford. Kita juga menjadi partner dari Mark Plus Institute, dan banyak sekali institusi luar negeri. Ini adalah salah satu terjemahan dari kata agility itu. Sehingga yang dibutuhkan sebenarnya saat ini bukan masalah seberapa pinter kita, tetapi yang lebih penting adalah seberapa cepat kita, seberapa tangkas kita menghadapi proses-proses shifting dan disruption yang ada saat ini. Oke, luar biasa. Bukan saja kata-kata dan kita kenal bagaimana entrepreneur dibangun, kemudian agility dikeluarkan dan berbasis value-nya kan. Dan selanjutnya yang terakhir konseptualnya adalah membangun network akses. Betul. Network aksesnya juga bukan sembarangan, Pak Man. Nah, gimana Pak Man punya terobosan dan saran untuk teman-teman di seluruh Indonesia berkaitan dengan pengembangan vokasi ke depan, bahwa network ini sangat-sangat penting. Ya. Di zaman disruption, di zaman shifting, mega shifting seperti sekarang Pak Mahdi, yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi besar-besaran. Tidak bisa, kalau kita ingin tumbuh cepat, berkolaborasi. Ya, karena kenapa? Kecepatan revolusi 4.0 saat ini tidak bisa dihadapi sendiri. Oleh karena itu, oleh Elizabeth International dari 12 tahun yang lalu berdiri, kita menempatkan kolaborasi itu di lini pertama. Oleh karena itu, kita setiap tahun mahasiswa kita ada yang kita kirim ke luar negeri, kecuali COVID seperti sekarang. Kita datang kunjungi kampus satu dengan kampus yang lainnya di luar negeri, membuka paradigma mereka, membuat tulisan, dan akhirnya mereka mempresentasikannya. Kita juga kirim tim kita setiap tahun ke luar negeri. Kita kirim ke Cina, kita kirim ke Singapura, kemana, untuk belajar. Bahwa untuk belajar sekaligus berkolaborasi itu. Oke, tapi di abad 21 saat ini kita kan kolaborasi, communication kan? Ya. Tadi ada creativity-nya udah jelas ya. Kemudian yang kolaborasinya, yang penekanannya tadi bukan saja Elizabeth sebagai sebuah lembaga, tapi yang saya lihat di mana Pak Man itu mengelola sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia artinya teman-teman dosen, teman-teman instruktur yang ada di sini itu dimulai dilatihin dulu gitu. Ya. Jadi menggunakan akses. Iya, berbicara menghadapi sebuah paradigma shifting dan disruption dan berbagai bentuk perubahan-perubahan yang ada saat ini, yang paling pertama itu memang ujung tombaknya adalah SDM, Pak. Sumber daya manusianya. Ya memang salah satu cost yang terbesar itu adalah mendevelop SDM kita. Ketika SDM itu terdevelop sedemikian rupa, ada proses, ada pola yang sangat penting dalam sebuah pembangunan sebuah organisasi, yaitu proses delegasi, Pak. Kalau sumber daya manusia kita ini rendah, proses delegasinya pasti terhambat. Tetapi kalau sumber daya manusia kita ini bagus, smart, agile, proses delegasinya bagus. Ketika ada proses delegasi yang bagus di dalam sebuah organisasi, organisasinya pasti bagus. Ya. Luar biasa. Jadi inspirasi dari beliau cukup banyak sih sebetulnya bisa kita explore ya. Kita akan berjumpa nanti ya di
Rasta Made berbagi literasi. Untuk berikutnya Pak Man, kalau ada waktu Terima kasih Pak Made. kita gini kan, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita inspirasikan ke teman-teman di seluruh Indonesia, bahwa membangun SDM itu harus berdasarkan dengan value mereka, kemudian agility mindset-nya itu Betul. tentunya, kemudian dan network itu sangat-sangat penting. Benar. Nah, hari ini Pak Man bercerita tentang itu, dan kedepannya bagaimana sih caranya membangun network itu. Karena intinya begini, kalau mencari manggis harus ke pohon manggis yang yakin berbuah Ya. manggis kan itu. Karena seringkali saat ini kan kita datang ke pohon manggis tapi buahnya belum tentu manggis, karena apa namanya, kayak di tempat lain lah. Ya. Dari datangnya. Mungkin itu yang dapat ini. Ada closing statement Pak Man? Ya, kalau bicara closing statement, mungkin ini Pak, dalam proses mega shifting yang kita hadapi saat ini, kita membutuhkan sebuah kolaborasi besar-besaran. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk benar-benar bisa membuka mata, membuka telinga terhadap segala perubahan yang terjadi yang begitu cepat, sehingga kita bisa mengambil sebuah langkah-langkah strategis lebih cepat. Dan langkah-langkah strategis ini sangat dibutuhkan oleh semua organisasi untuk bertindak melalui dua mekanisme penting, yaitu proses teknis dan proses strategis. Kalau proses teknis kita lakukan, artinya setengah pekerjaan kita sudah kelar. Kalau proses strategis ada di dalamnya, proses pekerjaan itu menjadi 100% menjadi pekerjaan yang sempurna. Oke, Gitu. luar biasa. Ya. Oke, demikian ngobrol asik dengan tokoh inspiratif kita pada hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ya. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia.